Selamat pagi Bapak Ibu wali murid SD Pelangi dan anak-anak SD Pelangi Jimbaran yang saya cintai dan saya hormati. Pagi ini kita bertemu melalui media virtual untuk pengenalan lingkungan sekolah di awal tahun ajaran baru 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Diana Ansoria. Saya adalah Ketua Yayasan Pelangi Nusantara yang mengelola Sekolah Pelangi Jimbaran mulai dari PAUD sampai sekolah dasar. Hari ini adalah hari pertama kita sekolah memasuki tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Tetapi karena situasi pandemi COVID-19, kita belum bisa melakukan tatap muka. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan dan panjang usia sampai nanti kita bisa bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi kegiatan pembelajaran di rumah masih dilakukan sampai nanti ada ketentuan dan informasi lanjutan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Melalui channel ini, sesuai jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan dilaksanakan sampai nanti hari Jumat, maka hari ini jadwalnya adalah pengenalan program sekolah dan guru-guru serta staf yang ada di Sekolah Dasar Pelangi Jimbaran. Nah, Bapak Ibu, nanti saya juga akan menyampaikan hal-hal penting yang ada di pedoman orang tua yang sudah kami bagikan file PDF-nya melalui grup WhatsApp, supaya mungkin nanti ada hal-hal penting yang harus saya sampaikan lebih jelas lagi. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat channel ini. Nah, untuk anak-anak, nanti Miss Dian akan memperkenalkan kepala sekolah, guru-guru, dan staf yang ada di Sekolah Pelangi Jimbaran. Juga aturan-aturan protokol kesehatan yang harus kalian biasakan di rumah, supaya nanti pada saat kita memulai kegiatan pembelajaran di sekolah, kalian sudah terbiasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah buku panduan orang tua murid yang file PDF-nya sudah kami berikan beberapa waktu lalu di grup WhatsApp. Ini adalah sekedar pengantar dari kami, Yayasan Pendidikan Pelangi Nusantara. Mr. Willem Kaiser selaku pendiri sekolah ini kebetulan sedang di Australia dan tidak bisa kembali karena masalah COVID-19 ini. Kami berterima kasih dengan tulus kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi anak-anak belajar di rumah pada masa libur 3 bulan terakhir semester yang lalu. Kami percaya anak-anak didik kita tetap dapat terus belajar dan menyelesaikan proses pembelajaran meskipun dalam situasi yang berbeda. Pedoman bagi orang tua murid Sekolah Pelangi Jimbaran berlaku untuk tahun ajaran 2020-2021 sebagai sarana informasi yang dibutuhkan terkait proses belajar mengajar serta aktivitas lainnya agar dapat tersampaikan dengan baik. Oleh karena pada tahap awal pembelajaran masih dalam bentuk jarak jauh, sesuai kebijakan pemerintah, maka pedoman ini berisi panduan pendampingan anak belajar dari rumah dan panduan pembelajaran tatap muka untuk SD dan PAUD. Atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini, kami ucapkan terima kasih. Ini adalah panduan untuk umum yang berlaku baik untuk SD maupun untuk PAUD. Visi dan misi dari pendidikan Sekolah Pelangi Jimbaran. Yang pertama, bahwa visi kami adalah mendidik anak dengan keragaman potensinya untuk senang belajar dan bahagia di sekolah sejak usia dini. Untuk mencapai visi itu, kami membuat 3 misi. Yang pertama adalah memfasilitasi kebutuhan anak untuk belajar sesuai dengan karakteristiknya yang beragam tanpa adanya diskriminasi.
Kemudian yang kedua adalah menyiapkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan, di mana setiap anak disambut, diterima, dan menjadi diri mereka sendiri sesuai fitrahnya. Yang ketiga, melaksanakan program pembelajaran yang berpusat ke anak, membangun kompetensi abad 21, menanamkan karakter dan kebudayaan serta kewarganegaraan yang toleran terhadap keberbedaan. Jika kita lihat logo Pelangi Jimbaran, itu ada 3 pohon di bawah naungan 3 warna pelangi dan matahari. 3 pohon itu berarti adalah bahwa pendidikan anak itu harus dilakukan oleh 3 pihak. Yang pertama dan utama adalah orang tua, yang kedua adalah guru-guru di sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan di sekitar anak. Dan warna-warna pelangi di atasnya mencerminkan bahwa Sekolah Pelangi Jimbaran itu sangat berwarna-warni. Kami memiliki anak-anak dengan berbagai latar belakang pendidikan orang tua, baik secara ekonomi yang berbeda, secara latar belakang pendidikan, agama, budaya, suku, dan sebagainya. Tapi keberbedaan itu kami harapkan tetap akan dapat menyinari anak-anak sehingga mereka dapat mencapai masa depan yang lebih cerah secerah sinar matahari. Layanan pendidikan dan perbandingan jumlah siswa per layanan. Untuk tahun ini prosentasinya terlihat dari gambaran ini. 73% itu adalah sekolah dasar, kemudian 17%-nya adalah TK, 5%-nya playgroup, dan 4%-nya adalah TPA. Kami berkomitmen pada pembatasan jumlah siswa dilakukan dalam rangka mewujudkan misi pembelajaran yang berpusat ke anak dengan tujuan memberikan perhatian yang lebih maksimal pada setiap individu dan menjaga suasana kekeluargaan serta menghormati keberadaan anak dengan kebutuhan khusus. Kalender pendidikan ini mengacu pada kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Yang ada di sini adalah hari-hari libur, selebihnya adalah hari kegiatan belajar di sekolah atau saat ini masih belajar di rumah. Sekarang ini kita sedang melaksanakan sosialisasi program tahun 2020-2021 akan berlangsung Senin sampai dengan Jumat tanggal 13 sampai 17 Juli 2020. Nanti setelah itu hari Senin dan seterusnya anak-anak masih akan belajar di rumah dipandu oleh guru dari sekolah melalui video di channel ini, atau instruksi-instruksi khusus melalui WhatsApp, kemudian SMS dan sebagainya. Ini adalah kalender pendidikan untuk 1 tahun. Jadi kolom yang pertama adalah untuk semester pertama dan kolom kedua adalah untuk semester kedua. Hari ini kita melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Hari pertama sudah sekarang kita lakukan. Besok akan dilakukan pengenalan lingkungan belajar termasuk tata tertib di kelas dan sentra. Lalu untuk PAUD di sentra. Kemudian hari ketiga nanti ada pengenalan lingkungan luar kelas. Dan hari keempat ada penjelasan detail jadwal pelajaran per kelas dan buku-bukunya dari setiap guru. Hari kelima ada penjelasan sedikit tentang kegiatan Tari Bali yang sebetulnya ini terkait dengan misi untuk memperkuat kebudayaan anak dan rasa kebangsaan mereka. Jadi karena ada batasan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga tidak boleh dilakukan di kegiatan belajar di sekolah, tetapi kami tetap mengharapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran olahraga di rumah dan seni budayanya juga di rumah, nanti dipandu dalam bentuk video juga. Dan hari kelima juga nanti akan belajar nyanyi jingle Sekolah Pelangi Jimbaran ya anak-anak ya. Nah, seragam sekolah ini ada 3 biasanya. Seragam sekolah ini untuk SD itu biasanya kan kita pakai merah putih hari Senin, Selasa juga merah putih, dan seterusnya. Karena masa pandemi ini kita harus selalu berganti baju setiap hari,
Maka jadwalnya itu hari Senin merah putih, kemudian hari Selasa bebas rapi, hari Rabu batik pelangi, hari Kamis kita berpakaian adat Bali, hari Jumat atau sesuai jadwal kegiatan olahraga di rumah pakai kaos olahraganya, lalu hari Sabtu pramuka. Seragam ini dipakai juga ya saat pembelajaran di rumah dan di sekolah. Untuk administrasi sekolah, SPP dibayarkan setiap bulan berjalan ya, jadi sebelum tanggal 10 itu harus sudah dibayarkan. Kemudian biaya-biaya sekolah lainnya dilunasi sebelum penerimaan rapot semester 1. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer dan ini sudah berjalan selama 2 tahun terakhir ini. Kemudian biaya pembayaran dikirim melalui WhatsApp. Ini adalah nomor WhatsApp administrasi kami yang tadi sudah berkenalan, Ibu Luh Indrayani. Harga seragam sekolah boleh juga dibeli kalau memang sudah kekecilan atau luntur atau sudah kusam warnanya, boleh dibeli lagi. Ini harga-harganya. Nah, untuk kesehatan sekolah nih teman-teman, anak-anakku semua, boleh nanti dilihat di channel YouTube. Nanti bisa setelah tayangan ini, setelah streaming ini, kalian boleh cari lagi di channel YouTube Sekolah Pelangi Jimbaran. Itu ada panduan protokol kesehatan masa pandemi. Tapi Miss Dian akan menjelaskan juga buat teman-teman, buat anak-anak semua supaya terbiasa di rumah ya. Selama masa pandemi nanti di sekolah, anak-anak harus memastikan selain protokol kesehatan yang harus anak-anak lakukan dan biasakan di rumah supaya nanti pada saat pembelajaran tatap muka kalian sudah terbiasa, maka ini adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh kami pihak sekolah. Yaitu kami sudah memastikan ketersediaan sarana kesehatan dan kebersihan serta petugasnya. Nanti di hari ke-3 itu ada pengenalan lingkungan luar sekolah juga bisa terlihat. Kemudian ada pengaturan jadwal kegiatan sehingga memungkinkan untuk kondisi jarak. Jadi kami mengatur jadwal kegiatan pembelajaran tatap muka nanti itu dibagi 2 rombongan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Rabu, Jumat, dan Selasa, Kamis, Sabtu itu akan berbeda kelasnya yang datang. Sehingga nanti yang biasanya kelas kita ada 6 itu hanya dijadikan menjadi untuk administrasi sekolah. SPP dibayarkan setiap bulan berjalan ya, jadi sebelum tanggal 10 itu harus sudah dibayarkan. Kemudian biaya-biaya sekolah lainnya dilunasi sebelum penerimaan rapot semester 1. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer dan ini sudah berjalan selama 2 tahun terakhir ini. Kemudian biaya pembayaran dikirim melalui WhatsApp. Ini adalah nomor WhatsApp administrasi kami. Harga seragam sekolah boleh juga dibeli kalau memang sudah kekecilan atau luntur atau sudah kusam warnanya, boleh dibeli lagi. Ini harga-harganya. Selain protokol kesehatan yang harus anak-anak lakukan dan biasakan di rumah supaya nanti pada saat pembelajaran tatap muka kalian sudah terbiasa, maka ini adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh kami pihak sekolah. Yaitu kami sudah memastikan ketersediaan sarana kesehatan dan kebersihan serta petugasnya. Nanti di hari ke-3 itu ada pengenalan lingkungan luar sekolah juga bisa terlihat. Kemudian ada pengaturan jadwal kegiatan sehingga memungkinkan untuk kondisi jarak. Jadi kami mengatur jadwal kegiatan pembelajaran tatap muka nanti itu dibagi 2 rombongan. Kemudian yang harus dilakukan orang tua adalah memastikan bahwa anak-anak dalam kondisi sehat dan sedang ke sekolah. Jadi kalau nanti anak-anak merasa kurang sehat,
atau tidak senang ke sekolah atau takut, bisa bilang ke orang tuanya, "Mah, saya takut, nggak mau ke sekolah," nggak apa-apa ya. Kalau misalnya agak pusing sedikit atau batuk juga nggak apa-apa, tidak sekolah. Jadi nanti bisa belajar di rumah dan tetap akan dibantu oleh guru-guru dari sekolah. Kemudian jangan lupa sarapan dulu ya anak-anak ya. Nah, di samping sarapan, anak-anak juga boleh membawa makanan dan minuman yang cukup untuk dibawa ke sekolah. Dan itu harus dibawa masing-masing karena nanti kantin tidak ada yang buka dan teman-teman tidak boleh pinjam-meminjam botol minuman dan sendok makan dan sebagainya. Jadi harus bawa sendiri. Orang tua juga harus menyiapkan peralatan belajar dan buku pelajaran sesuai jadwal. Ya, jadi anak-anak harus memastikan nih di tasnya sudah lengkap belum, pensil, pulpen ya, kemudian penghapus dan sebagainya. Hand sanitizer di botol kecil itu juga harus dibawa, tisu basah dan tisu kering, menyiapkan masker cadangan serta kantong untuk membuat masker bekas pakai. Nah, jadi anak-anak harus memastikan 3 peralatan itu harus dibawa ditambah bekal makanan sehat, minuman yang cukup. Ya. Nah, nanti orang tua harus mengantar sampai titik antar jemput. Tapi kalau anak-anak berjalan sendiri dari rumah ke sekolah, anak-anak harus memastikan mengikuti protokol kesehatan juga di jalan. Ya, jaga jaraknya, tetap memakai masker, tidak berkumpul-kumpul. Langsung harus sampai ke sekolah, jangan mampir-mampir kemana dulu. Nah, mulai hari Senin, anak-anak akan belajarnya di rumah dulu, nanti dipandu oleh guru-guru. Panduannya itu bisa melalui WhatsApp atau SMS ya berupa teks. Bisa juga nanti diinfokan channelnya atau linknya di YouTube ini. Nanti teman-teman bisa menyaksikan videonya langsung di channel YouTube atau di Google Classroom. Nah, jika teman-teman tidak bisa juga mengakses WhatsApp, YouTube atau Google Classroom karena mungkin tidak ada paket data, bisa telepon atau SMS ke gurunya, hari ini ada tugas apa, seperti itu ditanyakan. Nah, maksimal waktu belajarnya itu adalah 2 jam ya, tapi bukan berarti kemudian di jam-jam lainnya kalian lebih banyak bermain. Tetap biasakan untuk tetap di rumah, tidak keluar dulu, jaga kesehatan, banyak baca buku supaya nanti pada saat pembelajaran tatap muka kalian sudah benar-benar sehat dan sudah banyak pengetahuan yang didapat meskipun belajarnya di rumah saja. Nah, jika mengalami hambatan dalam mengikuti proses ini, misalnya, aduh tidak ada HP-nya karena mama bawa HP-nya, kemudian tidak ada akses internet juga, boleh minta izin mama atau minta izin orang tuanya untuk datang ke sekolah, tapi harus janji dulu sama guru-gurunya ya. Bagaimana nanti kalau kegiatan tatap muka atau belajar di sekolah sudah dimulai? Nah, senang nih. Biasanya juga senang, kepengen sekali kalau ini sudah dimulai segera ya supaya bisa ketemu semuanya. Waktu di sekolah itu nanti hanya dari jam 8 sampai jam 11.30 ya, jadi tidak seperti sebelum libur. Waktu itu kan kita sampai jam 14.30 ya, dari jam 7.30 nanti harus dikurangi jamnya. Kemudian belajarnya juga di sekolah hanya hari Senin, Rabu, Jumat itu untuk kelas 1, 3, dan 5. Berarti hari Selasa, Kamis, dan Sabtunya kelas 1, 3, dan 5 belajarnya di rumah menggunakan fasilitas yang sama dengan tadi pembelajaran di rumah. Jadi melalui video, SMS, WhatsApp ya atau Google Classroom sesuai dengan nanti apa yang diinfokan oleh gurunya. Dan hari Selasa, Kamis, Sabtu kelas 2, 4, 6 yang masuk ke sekolah. Berarti hari Senin, Rabu, dan Jumat kelas 2, 4, dan 6 itu belajarnya dari rumah. Nanti tetap dipandu oleh guru-gurunya dari sekolah. Nah, tidak semua mata pelajaran juga yang bisa dilakukan di sekolah. Jadi, olahraga, ekstrakurikuler, dan pramuka itu tidak dilakukan lagi nanti di sekolah. Tapi semua mata pelajaran sesuai tematiknya itu akan diajarkan oleh guru-gurunya di sekolah.
Nah, ini untuk jadwal pelajarannya ya. Jadi nanti jadwal pelajarannya seperti ini. Nah, kalau ada di situ ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu kelas 3 di hari Selasa. Berarti kan dilakukannya di rumah karena jadwalnya hari Selasa itu anak kelas 3 belajar di rumah gitu ya. Semua yang ada di sana. Nanti sesuai dengan jadwal juga atau kegiatan yang ada di tema, misalnya ada kegiatan harus menyanyi atau menari, itu nanti ada videonya yang dari Ibu Salendi yang akan ditayangkan di channel YouTube atau dikirim melalui WhatsApp atau Google Classroom. Nah, ini adalah kepala sekolah dan guru-guru di SD Pelangi Jimbaran. Sebentar kita melihat mereka satu persatu, memperkenalkan diri masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di SD Pelangi Jimbaran. Perkenalkan, nama saya Idin Agung sebagai kepala sekolah SD Pelangi Jimbaran. Senang sekali ketemu adik-adik hari ini. Kita akan mulai belajar lagi tahun ini. Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberikan kepintaran dan diberikan kesehatan. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ani. Ibu nanti menjadi wali kelas 1 ya. Jadi nanti untuk kelas 1 kalian belajar sama Ibu Ani. Semoga kalian tetap semangat, kalian sehat selalu. Selama belum ketemu, kalian belajar di rumah dulu sama mama papa. Jangan lupa pesan ibu, kalian hormat sama Allah. Sampai ketemu anak-anak. Semangat. Perkenalkan, nama saya Syari. Saya wali kelas 2 dan juga pengajar anak anak. Jadi kalau sudah bisa tatap muka, bisa belajar bersama-sama di sekolah. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah juga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Perkenalkan, saya Butika. Saya akan mengajarkan di kelas 3. Jadi walinya Butika. Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu adalah Ibu Yanti, wali kelas 4. Jadi nanti yang kelas 4 akan selalu bertemu dengan Ibu. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari Ibu bermanfaat untuk diri kalian, agama, nusa dan bangsa. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, Ibu Komang Suparyanti sebagai wali kelas 5. Nah, di samping itu Ibu juga mengajar mata pelajaran agama Hindu kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di sekolah Pelangi Jimbaran. Perkenalkan, nama saya Linda Winardi. Anak-anak bisa memanggil dengan nama Ibu Linda. Ibu Linda akan menjadi wali kelas 6 dan Bu Linda akan mengajar bahasa Jepang kelas 3 sampai kelas 5. Selamat bergabung di sekolah Pelangi Jimbaran. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Mustika Nindi Astuti, bisa dipanggil Bu Nini ya. Bu Nini di sini sebagai guru agama Islam. Terima kasih. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Bu Ari. Saya di sekolah Pelangi mengajar bahasa Bali dan juga bahasa Inggris. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Komang Saleh. Di sekolah Pelangi Jimbaran ini, saya mengajar ekstrakurikuler menari. Bersama sekolah Pelangi Jimbaran, mari kita kembangkan bakat menari. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi Bapak Ibu Warga Sekolah Pelangi Jimbaran yang saya hormati. Saya Yendo Indrayani sebagai administrasi di sekolah Pelangi Jimbaran. Nah, itu tadi Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, dan staf sekolah Pelangi Jimbaran, khususnya SD Pelangi Jimbaran.
yang nanti anak-anak murid baru akan bertemu kalau sudah kegiatan tatap muka di sekolah dimulai. Dan untuk anak-anak murid lama, kalian pasti sudah kangen ya sama Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dan lingkungan sekolah Pelangi Jimbaran. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak semua, untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah hari ini kita sudahi sampai di sini ya. Besok kita akan bertemu lagi di channel yang sama. Kita akan melihat kelas-kelas yang ada di SD Pelangi Jimbaran yang situasinya saat ini sudah berbeda. Karena apa? Karena kita harus mengikuti protokol kesehatan anjuran pemerintah selama masa pandemi ini. Jadi biarpun teman-teman nanti belajar di rumah, belajarnya dari rumah, guru-guru di sini sudah mempersiapkan kelas-kelas dan lingkungan yang nanti pada saatnya anak-anak harus masuk ke sekolah, kita semua sudah siap. Anak-anak harus siap dengan kesehatannya, sudah siap dengan kebiasaannya membersihkan diri, kebiasaannya menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Itu semua harus sudah kita biasakan supaya nanti pada saat kita bertemu, kita sudah dalam keadaan yang prima dan siap. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadirannya hari ini. Sampai bertemu lagi dan selamat pagi.